Pak Fadli, mungkin pertanyaan saya terakhir sederhana. Anda berjuang mencapai mimpi Anda dan sudah Anda dapatkan. Apalagi yang belum tercapai? Saya akan dalam hidup saya akan selama saya masih diberikan kesehatan sama Tuhan, saya akan tetap datang dan akan tetap mengajar sampai akhir hayat saya. Sampai akhir hayat Anda. Oke. Dan mimpi Anda selanjutnya adalah selain? Mimpi saya pribadi, saya ingin punya perguruan tinggi sendiri untuk orang-orang miskin. Perguruan tinggi sendiri? Wow. Kapan rencananya, Pak? Nunggu takdir dari Tuhan. Nunggu takdir dari Tuhan. Mungkin Mas Dedi mau bantu, mari. Oh, tenang. Pokoknya kalau udah di hitam putih ini pasti berhasil, Pak. Amin. Karena banyak yang bantu pasti. Kalau Anda butuh bantuan apa, tinggal kontak saya. Tenang. Mau ngajar di sana juga boleh. Saya jadi gurunya, Pak. Udah jangan, Pak. Jadi gurunya. Jangan, Pak. Jangan. PR terus nanti. PR terus nanti. PR terus nanti, Pak. Oh, enggak, justru mau main-main aja. Oh, gitu. Oke, mudah-mudahan segera tercapai ya, Pak ya. Amin. Cita-citanya, mimpinya mudah-mudahan segera tercapai dan pasti ini adalah membantu orang banyak sekali ya. Total murid yang sudah di sana dan sudah lulus ada berapa kira-kira? Yang di tingkat sekolah dasar itu akan masih ada 3 generasi yang keluar sekarang. Kalau sekarang itu sudah tingkat SMA yang dari SD itu sekitar 50 sekian yang baru keluar. Itu yang dari sekolah kurikulum bahagia itu. Oke. Dan yang lainnya sudah yang lulus? Yang lainnya tuh banyak, sudah ada yang sampai 10. Itu yang diteruskan juga dari teman-teman saya juga. Banyak sekali. Terima kasih banyak, Pak, untuk hal yang Anda lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat masyarakat kita juga untuk mengembangkan ini. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Fadli. Yang menarik dari konsepnya adalah tadi ketika kita melihat bahwa bagaimana seorang mantan pemulung yang membantu orang lain. Nah, di sini menariknya. Kenapa? Karena konsep membantu itu biasanya adalah negatif bagi kita. Apa maksudnya? Sederhana. Kalau kita membantu orang, pasti kita berpikir banyak, ya kan? Kalau kita membantu orang, artinya kita harus mengeluarkan sesuatu untuk orang lain. Dan itu merugikan. Kalau Anda, gini aja. Misalnya Anda punya saudara nih, punya adik, punya kakak. Dia lagi butuh, atau teman Anda lagi butuh. Terus dia minta bantuan dengan Anda. Pasti ada bete dulu, ya. Apalagi minjem uang, betul? Oh, ya kan? Uang tinggal mepet. Dia pinjem, ya. Pasti, nanti nggak dibalikin. Itu konsep normal. Manusia punya konsep seperti itu. Membantu itu pasti menyebalkan, ya kan? Makanya orang membantu, pembantu dibayar supaya nggak marah. Ini kita harus bantu orang. Tapi ada satu hal yang kita lupakan. Kalau saya tanyanya saya balik, Anda pilih yang mana? Anda pilih menjadi orang yang bisa membantu, atau Anda pilih orang yang minta bantuan? Yang bisa membantu, betul? Artinya sekarang konsepnya menjadi Anda lebih milih membantu orang dibandingkan dibantu orang. Kalau gitu Anda tidak boleh komplain ketika Anda bantu orang, betul gitu? Dibandingkan Anda yang minta bantuan pada orang lain, lebih baik Anda yang membantu orang lain. Oleh karena itu mulai sekarang kalau Anda membantu orang lain, Anda harusnya senang kan? Senang, wah bagus saya yang bantu dia. Dibandingkan dia yang bantu saya, lebih baik saya yang bantu dia. Karena ketika Anda membantu orang lain, secara tidak sadar, posisi kita berada di atas mereka. Dan, percaya apa tidak, kalau kita bisa membantu orang lain, itu juga membantu diri kita sendiri. Kalau orang lain tersebut yang kita bantu, dari sakit bisa jadi sembuh, itu Anda ikut bahagia. Pasti. Nggak mungkin Anda bantu orang sakit sembuh, lalu Andanya sedih, itu enggak. Anda pasti ikut senang, pasti ikut bahagia, pasti ikut merasa, gara-gara saya nih sembuhnya, gitu ya. But it's okay. It's okay. It's a human nature and it is normal to be happy. Tapi ingat satu hal, ketika kita membantu orang untuk mencapai mimpi mereka, secara tidak sadar, kita sudah mencapai mimpi kita juga. Remember that. Inilah hitam putih.